Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Alhamdulillah muslim bang. Muslim. Kayaknya sudah pernah ini naik ke sini bang. Belum. Oke. Ini saya nonton bang. Oke. Ya bang, jadi ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya sebagai Kristen ini membuka forum diskusi seperti ini. Saya mau tanya dulu Oke, saya Islam bang ya. Oke, saya mau tanya dulu nih, apa gerangan Anda naik kemari ini ada apa? Yang video abang yang FYP yang saya itu satu, Islam menuhankan Muhammad. Islam menuhankan itu. Muhammad. Terus? Dengar ya? Dengar. Kedua, Satu-satu yang dulu, FYP. Oh ya, siap. Oh, coba apa satunya? Yang soalnya dua Islam menuhankan Muhammad itu udah sering. Yang satunya itu Islam ngajarin bohong. Nah, itu FYP itu. Coba, apa yang Anda mau membenarkan atau membantah keduanya itu? Ya membantah keduanya bang. Maksudnya saya nggak sepakat sama statement abang. Oke, tidak sepakat. Jadi apakah benar di dalam agama Islam itu dibolehkan boleh berbohong, terutama dalam 3 perkara? Betul, betul itu bang. Terus apa yang Anda bantah? Oh, gini bang. Mana? Contohnya kan yang 3 perkara itu adalah dalam peperangan. Contohnya begini, saya tanya abang ya, bang, ini semisal ya, ada ibu abang dikejar-kejar begal. Terus dikejar-kejar begal. Begal itu mau mengambil harta ibu abang sama mau membunuh ibu abang. Semisal ya bang. Sebentar. Misalnya itu nggak masuk akal. Coba jalan ceritanya gimana? Di kejadiannya di mana itu? Kejadiannya di mana? Coba biar saya bisa meresapi. Semisal di daerah yang rawan, semisal seperti Lampung, semisal bang. Oke, di Lampung. Itu dikejar, shred. Terus abang lihat di jalan. Abang lihat di jalan. Terus abang berhenti. Terus orang begal tadi kehilangan jejak ibu abang. Terus begal tadi lihat abang. Kamu tahu nggak ibu-ibu yang lewat tadi kemana? Padahal ibu-ibu tadi ngumpet. Kok bisa dia tahu kalau saya lihat ibu-ibu itu? Oh, dia tanya. Makanya dia tanya. Dia nggak tahu kalau abang tahu atau tidak. Makanya dia bertanya. Kamu lihat ibu-ibu itu tidak? Dia tanya bang. Dia tanya. Karena saya nggak tahu. Siapa tahu itu polisi? Dari mana saya tahu kalau dia begal? Siapa tahu dia polisi? Makanya itu kan dia bawa parang. Bukan, masalahnya cerita Anda ini terlalu ngada-ngada. Bukan itu yang dimaksudkan Muhammad yang boleh berbohong itu. Gini bang, ya ini. Bukan, gini bang. Saya kasih tahu. Yang belum selesai bang pertanyaan saya bang. Oke, silakan. Dipotong dulu. Silakan. Terus abang jawab apa? Abang tahu kalau ibu abang lagi ngumpet. Abang kira-kira jujur, itu ibu saya di situ, bunuh aja. Atau abang bohong? Enggak, masalahnya cerita Anda nggak masuk akal. Cerita Anda itu nggak masuk akal. Orang yang nanya kepada saya ini apakah dia ngomong saya begal gitu? Dia ngomong gitu? Kok abang begal toh bang? Enggak, dia nggak ngomong dia begal bang. Enggak, ceritamu nggak masuk akal masalahnya. Dan lagi pula bukan itu yang dimaksudkan Muhammad, bukan itu. Abang kira-kira, yowes, yang dimaksud Nabi Muhammad adalah dalam peperangan nih, dalam peperangan kan? Yang dimaksudkan Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, itu bukan perkara yang demikian. Dalam peperangan, terus untuk mendamaikan 2 orang dan menghindari rasa sakit istri. 3 hal. Bukan itu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Jadi mereka ini tampilkan, silakan, orang bang. Islam ini karena memang diizinkan boleh bohong. Jadi mereka itu akan berbohong terus. Bohong untuk menutupi kebohongan. Baik. Ya. Logikanya gimana ya? Saya akan tunjukkan ya. Bagaimana bunyi hadis itu sesungguhnya.
Jadi bukan seperti yang Anda katakan itu, ngarang dari mana Anda itu karang-karangan halusinasi Anda saja. Baik. Bacakan. Baik, kita tampilkan hadisnya. Bacakan. Sudah bohong ditutupi lagi dengan kebohongan. Baik. Ya lagian mana mungkin lah orang begal nanya orangnya, begalnya ya malah ditangkap polisi. Sekalian nanya polisi begalnya gitu. Bikin cerita kok kurang tanggung banget anehnya. Bilang begalnya ketemu polisi terus nanya sama polisi, "Pak, lihat ada orang sini nggak?" gitu. Ada aja cerita. Polisinya mabuk Bang kalau ditanya gimana. Baik, saya tanya ya, saya tampilkan hadisnya ya. Ini hadisnya. Saya perbesar. Ibnu Syihab berkata, "Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 3 perkara." Jadi Muhammad itu mengizinkan boleh bohong dalam 3 hal. Apa itu? Dalam peperangan. Sudah? Kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Betul kan kata saya? Terus di mana perkara yang Anda? Coba contoh dalam peperangan. Sebentar Bang, sebentar. Gini Bang. Tenang dulu. Tadi kan Anda sudah bicara. Sekarang boleh gantian saya bicara. Bang, saya tanya. Sebentar. Ini dalam peperangan nih. Oke, dalam peperangan. Di sini tidak dikasih contohnya. Nggak dikasih contohnya di sini. Contoh. Di dalam peperangan dibolehkan berdusta. Kalau Anda ngarang, saya juga bisa ngarang. Contoh. Muhammad misalnya melihat ada emas di sana, dikantongin sama dia, terus dia bilang, "Oh enggak, saya nggak ada emas." Kalau cuma ngarang-ngarang, ini nggak dijelasin Bang, cuman dalam peperangan doang. Anda nggak boleh sebentar Bang, gantian dulu. 3 itu sudah hafal saya. Kalau Anda boleh berhalusinasi mengenai cerita mengenai peperangan ini, karena hadis sendiri kan tidak bisa dijelaskan, tidak dijelaskan hadis ini. Nah kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan ini yang terakhir nih, perkataan suami pada istri atau istri pada suaminya. Contoh Bang, saya kasih contoh. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Oke. Saya balik dulu kamera saya. Misal saya seorang dai nih, seorang pendakwah, ya. Saya berdakwah. Contoh rumah saya misalnya di Jakarta. Saya berdakwah ke Medan. 2 minggu lamanya saya berdakwah di sana. Saya di sana ngambil istri lagi, tapi saya telepon istri saya, "Enggak. Saya enggak menikah lagi, Mama. Saya tidak menikah lagi." Itu ya, boleh. Itu logikanya, Bos. Kok bukan itu gimana? Konteksnya gimana ya, konteksnya? Bang, itu ya. Konteksnya boleh bohong istri itu dicontohkan seperti ini. Di mana ada hadisnya? Contohnya di mana? Contohnya itu karang-karangan Anda. Kenapa hanya Anda yang boleh mengarang, saya nggak boleh? Kan tadi abang ngarang. Saya ngomong disuruh ngomong terus dikira ngarang dan nggak boleh ngarang. Gini bukan, loh, justru saya itu mengarang karena Anda tadi sudah mengarang juga. Oke. Kamu pakai referensi itu ya. Itu ya. Sudah, tadi dibalik lagi. Kamu baca dengan baik-baik. Kalau kamu pakai referensi itu. Oke, apakah hadisnya ada contoh-contohnya? Nggak ada. Nggak ada. Hadis itu hanya titik di situ, betul? Betul. Nah, kalau Anda bikin contoh-contoh mengenai istri masak, kan ini istri masak, kemudian masakannya kurang enak, terus suami bilang pura-pura enak, gitu kan? Kalau ngomong satu-satu lah, Bos. Ya silakan. Kamu ngomong terus. Ya silakan. Gini, hadis itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Oke, saya hafal semua sebenarnya. 3 hal itu, 1, ketika ada 2 orang lagi berantem, 2, mendamaikan kan, kedua, ada suami berbohong sama istri untuk kebaikan, ketiga, dalam peperangan, gitu kan. Semisal nih Bang, kamu jujur sama lawan musuh kamu, Israel jujur sama Palestina, kalau kelemahan saya adalah ada di dalam ini, itu namanya apa? Sudah. Tolol atau bohong? Sudah. Itu namanya jujur atau tolol? Sudah, bisa saya jawab? Itu namanya tolol, Bos. Semisal ada yang orang lagi itu ceritamu. itu dalam peperangan, Bos. Ini ada orang bisa saya jawab? Ada orang berantem, ya. Satu-satu dulu, yang itu dulu. Oke. Satu lagi. Kamu tadi jangan dulu yang perang tadi tuh, yang perang itu. Oke, silakan, coba. Baik, ceritamu itu yang saya bilang dalam tanda kutip, maaf nih, tulul. Kenapa ceritamu tulul? Dalam rangka apa dia ngomong? Kelemahan saya adalah ini. Misalnya saya sama kamu mau bertinju nih, mau berkelahi.
Terus saya bilang sama kamu, kelemahan kami adalah begini. Siapa yang ngomong begitu, saya tanya? Ada kayak begitu? Ada. Nah itu namanya bos, itu namanya jujur dalam peperangan bos. Iya, maksud saya motivasinya apa dia ngasih tahu itu? Aduh, nggak paham ini. Makanya itu dalam peperangan itu nggak boleh kayak gitu jujur. Bukan masalahnya ceritamu itu yang ngawur, yang ceritamu yang mengada-ngada. Sekarang saya tanya, oke, kita kasih contoh misalnya perang antara taruhlah misalnya Majapahit lawan Demak. Dalam rangka apa Majapahit ngasih tahu ke Demak? Hai Demak, kelemahan kami adalah ini. Saya tanya motivasinya apa? Jujur. Mau jujur? Kan emang wajib ngasih tahu gitu? Wajib ngasih tahu? Kan ajaran kamu yang suruh jujur katanya, gak boleh bohong. Berarti wajib ngasih tahu. Berarti boleh jujur, berarti gini. Oh, baik. Berarti kalau jujur menurut Anda, saya harus datang kepada Anda, ini password M-banking saya. Kemudian iya ini dong, kan ajaran itu. kamu jujur, harus jujur bos, ajaran kamu. Ya kamu harus jujur sama saya, ini password M-banking saya. Jadi menurut Anda, seseorang yang jujur adalah seseorang yang memberitahu apapun yang ada pada diri saya ke Anda gitu? Ya betul, begitu. Iya, makanya kamu masih Islam. Yang sudah gini aja. Senang. Inilah teman-teman betapa parahnya mereka. Begini. Pertama, dalam rangka apa saya kalau jujur itu saya harus memberitahukan password PIN saya sama Anda. Saya harus kasih tahu ini, PIN ATM saya adalah sekian. Saya beritahu. Itulah tandanya bahwa saya jujur. Itu definisi koplak macam apa? Nah itu makanya ajaran apa Anda itu jujur dalam semua hal. Kan goblok. Jujur dalam semua hal. Yang dimaksud jujur itu bukan itu, botol. Yang dimaksud jujur itu contoh. Anda harus jujur dalam semua hal, nggak boleh bohong. Ya, semua hal itu harus jujur juga itu. Dengar. Orang yang sedang berperang, A, B berperang, tidak wajib si A ini memberitahu rahasianya. Begitu juga orang yang jujur tidak wajib memberitahukan nomor PIN ATM-nya kepada temannya. Dari mana kalau jujur berarti wajib memberitahukan nomor PIN-nya? Anda ini punya otak macam apa sih? Makanya ajaran Anda itu jangan terlalu menjunjung tinggi kejujuran. Iya, makanya saya bilang karena kalian memang sudah, karena Tuhan kalian adalah Muhammad, makanya kalian memang seperti ini. Masa jujur seperti nih, itu? saya kasih contoh. Ketika ada orang tanya sama saya, berapa nomor PIN ATM kamu? Saya tidak menjawab dan saya tidak memberitahu. Saya perlu bohong. Kamu berarti. Kamu kan harus jujur katanya ajaran kamu. Saya tidak perlu memberitahu dan saya tidak perlu bohong. Kamu harus jujur. Mana dia ini? Mana ini? Coba. Sudah baca lagi, Bang. Tenang. Ketika saya. Gimana? Itu yang kamu itu. Tenang, selesaikan. Nih, saya kasih tahu. Dibaca. Ketika saya tidak memberitahu nomor PIN ATM saya tidak bohong. Tapi kalau saya mengikuti ajaran agama Islam, PIN-nya yang harusnya 1, 2, 3, saya bilang 4, 5, 6. Berarti saya bohong. Ujung-ujungnya malah kepala saya yang ditembak. Gimana kamu? Jadi saya bilang, kalian itu memang sudah dibolehkan berdusta. Akhirnya kalian akan menghalalkan segala cara untuk membenarkan dusta itu. Terus, ini kejujuran yang akan menghancurkan. Tenang nih. Kemudian masalah yang kedua. Masalah suami dengan istri. Boleh berdusta. Betul? Suami boleh berdusta kepada istrinya, istri boleh berdusta kepada suaminya. Tidak semua konteks ya. Tidak semua konteks. Nih kan, mau dipelintir lagi hadisnya kan? Mau dipelintir lagi hadisnya. Sebentar. Saya tampilin aja Arabnya ya. Sebentar, saya tampilin Arabnya. Supaya kamu lihat di situ ada nggak konteksnya dalam bahasa Arabnya itu? Nggak ada, ngarang. Coba tampilin Arabnya apa? Baik. Saya tampilkan ya. Kita tampilkan Arabnya, hadisnya. Sebentar. Hadis. Apakah di situ ada seperti yang Anda karang-karang itu? Nggak ada. Bohong saja Anda ini. Bentar ya. Ini nggak ada Arabnya, sebentar. Saya cari ini yang ada Arabnya ya Bang ya, sabar. Nah, ini dia ada Arabnya nih. Saya balikan. Baik, ini ada Arabnya ya. Baca. Bisa baca nggak? Kamu bisa baca? Bisa dong. Baik, coba carikan saya di sini yang Anda katakan seperti yang Anda contohkan. Untuk mencari ini nih, demi mendamaikan pihak yang berselisih apa coba nih, carikan. Di sini kan terjemahnya begini, Ummu Kulsum binti Ubad dan seterusnya. Di antara para wanita berhijab bersama kali dan seterusnya mendengar Rasulullah bersabda, tidak disebut pembohong
jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mengadakan kerja seterusnya. Aku tidaklah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara: peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Ini tanda kurung, ini tambahan ini, makanya dibikin tanda kurung. Jadi menurut Muhammad, kalau istri bohong sama suami, suami bohong sama istri, ya nggak apa-apa. Karena tahu nggak Anda, Muhammad punya uang 40 miliar, tapi istrinya minta duit nggak dikasih. Gimana Anda ini? Anda tahu Muhammad punya duit 40 miliar, tapi istrinya minta belanja nggak dikasih. Malah dicekek sama ini, sama mertuanya. Katanya agama Anda menjunjung kejujuran, kok Anda seperti ini ya? Aduh. Luar biasa Anda ini. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang terlambat. Arabnya tadi dong. Lagi dong, kok udah? Kan belum selesai tadi Arabnya. Hafiz, saya sarankan Anda belajar dulu. Belajar dulu Anda. Kalau Anda sudah belajar, baru kita bisa diskusi. Kalau debat itu ya yang satu-satu lah. Kamu argumen apa, saya argumen apa, nanti kamu jawab, baik. saya jawab. Di situ dikatakan bahwa suami boleh berbohong pada istri, betul? Bos. Kamu dari tadi hanya nyeleweng, melintir hadis. Suami boleh berbohong kepada istri, betul? Dalam hal apa? Nggak ada di situ dalam hal apa. Kan kamu yang tolol, kamu yang nggak tahu. Dia udah nggak ada dia. itu karena kamu nggak tahu. Makanya kamu Hafiz, ngomong nggak ada. Di hadis itu ada nggak dalam perkara apa? Loh, kamu tahu nggak? Hadis itu bisa dipahami dengan apa? Tolol kamu nggak tahu. Harus bisa dipahami dengan pelintiran, kan? Dengan apa? Saya tanya. Dengan pelintiran. Cara memahami hadis itu harus dipahami dengan apa? Dengan pelintiran. Goblok. Nah kan? Aduh. Loh, memang dengan pelintiran. Kalau hadis ini bilang boleh berbohong pada istri. Kalau hadis, maksudnya tidak boleh berbohong pada istri. Yang nggak nyari gift. Nih, saya tampilkan Anda. Apakah berbohong itu adalah ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak beriman, ya? Kan? Nih, itu nggak bisa memahami hadis. Ini omongan Muhammad akan bertentangan dengan omongan dia sendiri. Saya tampilkan. Lihat ya. Ayo lagi. Lihat. Apa? Jadi Muhammad ini teman-teman nggak bisa dipegang omongannya. Perhatikan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila diberi amanat, ia berkhianat. Apabila bicara, ia dusta. Jadi Muhammad ngomong, tanda-tanda orang munafik apabila bicara dia dusta. Nah Muhammad yang sama, boleh berdusta. Makanya teman-teman, ngikutin Muhammad ini teman-teman. Arabnya mana coba itu Arabnya? Arabnya yang itu mana coba? Saya teruskan lagi. Loh ada, nih. Tidak ada perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dusta. Bacanya aja kayak gitu. Ini loh, tidak ada perangai yang paling dibenci Rasulullah daripada berdusta. Tapi dia ngajarin berdusta. Nah, gimana kamu? Gimana berarti? Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Muhammad yang benci berdusta, dia ngajarin berdusta. Tadi kamu kan baca yang diperbolehkan tadi apa? Yang 3 hal tadi, tidak ada kebohongan ketika seorang mendamaikan, kan? Orang yang mendamaikan. Apa definisi bohong? Saya tanya dulu, definisi bohong itu apa? Definisi bohong adalah sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Bukan itu definisi bohong. Definisi bohong adalah sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Setuju? Ya nggak gitu dong. Definisi kami bohong beda. Coba kamu jelaskan kepada saya apa definisi bohong. Kalau kami ya, kami Islam, definisi bohong adalah kami kaum kontekstual, nggak tekstual seperti Anda. Kontekstual. Ditanya definisi bohong malah definisi bohong. Nah ini sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Makanya bohong dalam agama Islam itu dusta. Kebenaran dalam agama Islam itu ya dusta itu. Contoh, kalau mereka jujur, mereka mengakui menyembah Muhammad, bubar agama Islam. Makanya tidaklah berbohong orang Islam yang pura-pura mengatakan tidak menyembah Muhammad. Ini orang takut kalah debat itu sudah kelihatan yang nyata.
Coba satu-satu coba, satu-satu. Loh, kan sudah jelas definisi berbohong menurut Anda adalah mengatakan sesuatu yang kalau jujur mendapat masalah kan gitu kan? Jelas, bos. Makanya nggak jelas kayak gini. Apa ini? Padahal definisi bohong yang benar bukan itu. Definisi bohong adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh. Itu yang kamu salah. Misalnya, itu yang kamu salah. Di dalam air, di dalamnya gelas ini kosong. Tapi ketika saya katakan berisi, itu bohong. Karena saya mengeluarkan satu statement yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang, menurut Muhammad, perkara apa yang paling dibenci oleh dia? Debat lah, ayo debat dulu tadi. Kok kamu melintir? Menurut Muhammad perkara apa yang dibenci oleh dia? Belum selesai, kamu ke sana lagi. Belum selesai. Menurut Muhammad perkara apa yang dibenci oleh dia? Semua, bos. Gimana nih? Debat ya, debat yang fair. Satu. Ya, perkara apa yang dibenci oleh dia? Apa? Bohong. Oke. Muhammad membolehkan bohong nggak dalam 3 hal? Dalam 3 hal itu, kamu baca lagi tadi, tidak disebut pembohong. Berarti tidak disebut berbohong orang yang berbohong. Makanya ngomong sama Muhammad harus menghilangkan akal sehat. Tidak disebut berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidak disebut berbohong orang yang berbohong dalam keadaan kepepet. Makanya Muhammad debat kayak gini dah. Orang yang berbohong tidak dikategorikan berbohong kalau dia kepepet, kata Muhammad. Jadi menurut Muhammad, tidaklah maling orang yang maling dalam keadaan beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Gimana? Makanya saya bilang, berhenti kalian dari ngikutin orang seperti Muhammad. Kalian juga berhenti menyembah tiang, menyembah salib. Itu apa? Gak ada nyalanya, bos. Menyembah salib. Yang bersihin kalian. Coba. Masa Tuhan mati? Gini. Masa Tuhan disalib? Baik, sebentar. Gini. Coba kamu tunjukin di gereja saya ada orang nyembah tiang. Kalau ada, saya terjun dari Ka'bah. Ya itu banyak itu. Rumah-rumah, ada patung, ada salib. Itu apa itu, bos? Orang yang punya salib mana nyembah barang mati itu, bos? Coba yang saya tanya, kalau kamu ke gereja saya atau ke gereja orang-orang Kristen lah, coba tunjukin di situ ada orang Kristen nyembah tiang mana? Itu, kamu itu nyembah tiang. Itu. Kamu dua dulu. Nyembah kejujuran yang sampai ke jurang. Nyembah tiang. Ya teman. Gimana Bang Revandi? Ini diskusi antara saya lawan Kristen ini. Kalau Anda Kristen, apakah Anda mau diskusi lawan saya? Cuma mau saya apa ya? Saya dari seberang sih kalau ini. Dari seberang. Terima kasih. Ya. Dari Islam. Ya betul. Saya dari Islam. Bohong. Coba apa buktinya bahwa Anda dari Islam? Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Saya sekarang 32 tahun. Dibaptis tuh ngomongnya jangan ngadu sono, Bang, ngadu sini, Bang. Gimana? Sebentar saya hitungnya. Coba tenang dulu, Bang. HP-nya ditaruh, letakkan yang bagus gitu, Bang. Jangan goyang, karena kalau goyang-goyang begitu ngelihatnya sakit gitu, Bang. Sakit mata ngelihatnya. Soalnya saya ini ada semacam agak mata saya ini agak sinus gitu, Bang. Jadi kalau ngelihat yang gerak-gerak itu lama-lama saya mual. Coba Anda sekarang taruhlah umur 30 sekian. Anda jadi muslim berapa tahun? Berapa puluh tahun Anda jadi muslim? Sekitar 26 tahun. 26 tahun jadi muslim, berarti udah lama masuk Kristen. Dari 2019, Pak. Jangan-jangan cuma gara-gara nikah aja. Oh, Anda belum nikah? Belum nikah, ada pasangan juga, ya. Oke, coba coba Anda bacakan tata cara sholat, coba. Kalau Anda memang benar-benar mantan muslim. Yang pertama itu ambil air wudhu, baca niat untuk wudhu. Bacaannya gimana? Itu, nawa itu wudhu ada hasil asari fardu lillahi ta'ala. Coba bacaan sholat gimana? Sebentar, Bang, nampaknya suara Bang nggak masuk loh sini. Halo? Ya, nah gitu, kalau ngomong harus begitu. Coba bacaan sholat gimana, coba? Allahu Akbar kabirong walhamdulillahi kasirong walhamdulillahi bukrot wa asila inni wajahtu wajhiyah ya lillahi fatoros samawati wal ardi anifang muslim
Muslim. Oke, sah ini. Iya ya udah sah ini Bang. Cuman kalau Anda agak mundur, itu suara Anda hilang. Ini ternyata banyak juga ini murtad lagi dari Islam. Coba Bang, apa gerangan yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Coba Bang, berbagi Bang. Anda menjadi motivator atau Anda menjadi salah satu penyemangat nih orang-orang yang mungkin senasib dengan Anda gitu loh. Dia mau keluar dari Islam tapi dia masih ragu, masih takut. Coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Sebenarnya kisahnya tuh dari dulu zaman SMA, itu saya cuma doa gini, Tuhan aku pengen punya agama yang nyaman, tenang, dan damai gitu aja. Itu hampir 3 tahun, tapi nggak pernah nyebut Tuhan yang mana saya pilih atau saya sembah agama mana juga nggak tahu gitu. 3 tahun nggak ada jawaban. Tiba-tiba itu setelah sekian lama, 2016 itu saya udah kerja, ada dengar musik dari gereja, ada suara gini, kalau kamu mau nyaman, tenang, dan damai, ayo datang ke gereja, duduk di tengah-tengah, doa gitu. Saya nggak datang waktu itu karena ada kata doa, saya nggak berani gitu. Ada keinginan pengen datang, cuman karena disuruh doa, ya nggak berani. Doa apa gitu, masuk gereja orang nggak pernah. Akhirnya saya skip 2016 itu. Terus 2017 itu ada suara lagi, ayo cari tahu Yesus Kristen Alkitab itu apa. Nggak saya gubris, udah saya skip lagi itu. 2018 itu ada muncul suara lagi, ayo cari tahu Yesus Kristen Alkitab itu apa gitu. Karena saya kayak ngerasa dulu tuh udah muak dengan suara ini, saya bilang iya gitu. Dulu saya masih main Facebook, orang yang kira-kira dia namanya Kristen atau sekolah di Kristen langsung saya inbox, maaf Anda Kristen atau enggak, kalau ya saya mau tanya. Ya puji Tuhannya mereka nggak ada yang marah, nggak ada yang apa gitu, karena nggak kenal kok saya tanya agama. Ya mereka ngejelasin ini loh, Yesus begini, Kristen itu begini, Alkitab itu begini gitu. Sama ngejelasin kalau mau jadi orang Kristen hati-hati, nanti kamu akan menderita, akan mengalami hal-hal yang nggak enak gitu. Karena dulu tujuannya cuma buat cari info, ya udah gitu, nggak yang terlalu akan menderita gini-gini. Setelah kayak ngerasa cukup cari info, saya bilang nih aku udah cukup gitu. Nah suara itu udah muncul lagi. Terus tiba-tiba setelah sekian lama 2018 pertengahan 2019 itu tiba-tiba ada suara muncul gini, ayo datang ke gereja untuk ibadah gitu. Untuk pertama kalinya saya ngintip ke gereja ikut acara ibadah. Dulu ya belum tahu di gereja itu ada namanya pesta pendeta dan lain-lain, cuma kayak ngerasa ada nyanyi-nyanyi. Ya sekarang udah paham, ada sesi PAW kayak itu, ada sesi doa. Coba satu lagu rohani, coba satu lagu rohani tanpa musik aja, coba apa lagu rohani yang Anda tahu dari gereja. Jangan-jangan cuma ngomong ngaku-ngaku, coba. Suara saya nggak enak. Nggak apa-apa. Kita yang penting kita tahu, coba. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, betul? Iya, yang dari Lalu yang membuat Anda tidak nyaman dengan Islam, yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam itu kenapa? Ada beberapa hal yang menurut saya itu nggak logis atau kurang apa gitu. Yang pertama itu dari syahadat. Kalau dari syahadat, ini versi yang saya ketahui ya. Syahadat kan di situ ada artinya itu saya bersaksi bahwa itu orang adalah nabi. Kan saya ya katanya itu. Tapi kan saya nggak menyaksikan. Berarti kan saya orang yang bisa dikatakan saksi orang yang melihat secara langsung, sedangkan saya nggak melihat secara langsung. Itu satu. Terus yang kedua, saya dulu pernah belajar agama itu diajarin gini. Ini di versi sebelah katanya ini adalah menunjukkan kalau orang di keyakinan sebelah ini wajib kaya gitu. Kenapa wajib kaya? Karena nanti diwajibkan untuk rukun iman atau rukun Islam itu harus ke Timur Tengah, ke tanah Arab itu. Nah, sedangkan orang yang di sana kan kebanyakan tangannya begini. Kalau disuruh kerja, suruh apa? Enggak lah. Nanti kayak misalnya waktu bulan puasa pembagian ini tuh banyak yang antri itu. Ya itu kan yang antri dari golongan mereka gitu. Itu kayak buat saya loh. Katanya disuruh kaya, tapi kok orang-orangnya aja nggak pada mau kerja, nggak pada mau usaha gitu. Tapi kalau ada pembagian begini, mereka antri tuh. Terus yang selanjutnya itu bacaan salat itu kita nggak boleh cuma sekedar baca Arabnya doang, tapi kita harus di dalam hati sama pikiran tuh kita harus tahu ini maknanya apa, tujuan gerak ini apa gitu. Buat saya pribadi, saya nggak dapat feel-nya. Menurut saya nggak mungkin orang bisa baca di sini Arab, di sini hati, sama di pikiran itu sejalan gitu. Nggak, kalau katanya dia nggak bisa sinkron, ibadah itu nggak akan sah, nggak akan dapat pahala atau derajat seperti itu. Terus yang paling ini itu apa ya, tentang nantinya kalau udah meninggal atau mati itu nanti akan dapat, yang laki-laki akan dapat perempuan yang selalu selalu kawan terus, sama kalau yang perempuannya nanti akan dapat pangeran-pangeran. Sama kalau yang masih di dunia itu nyium batu, katanya kamu nyium ini nanti akan suci, kamu akan terbebas dari dosa atau apalah itu. Nah buat saya kayak loh kok begini banget itu, menurut saya kayak ya udah
nggak kayak promosi batu gitu ya. Iya, dia gara-gara batu kok bisa jadi masuk ke surganya dia, itu caranya gimana? Sama ada salah satu hewan itu katanya juga bisa mengantarkan kita untuk masuk surga, yaitu kalau kita ngebunuh kita sekali banting mati, dibilangnya ada hadisnya, itu katanya hadis yang sahih, ada beberapa yang menyatakan ini sahih, bisa ngebunuh itu langsung nanti masuk surga, karena itu katanya dulu musuhnya Nabi siapa gitu, Ibrahim. Wah, katanya bantu niup api gitu. Aneh banget gitu, ini ajarannya kok kayak gitu, makanya makin udahlah gitu, akhirnya nggak sinkron, akhirnya saya memutuskan ya keluar dari itu ya dengan segala banyak resiko sih. Keluar dari keluarga, terus juga hinaan dan lain-lain, pekerjaan juga ya seperti itulah, hinaan itu ada. Iya, mantap. Iya, ini saya termasuk salut nih dengan Anda nih Bang Revandi. Anda termasuk orang yang berani bercerita, berani share begitu ya, pengalaman Anda meninggalkan agama Islam begitu. Ya, saya rasa banyak juga nih orang-orang yang lagi nonton sekarang ini nih ya. Ini karena hari pagi ini orang sibuk kerja, jadi yang nonton cuma 7.000 orang nih. Jadi pada waktu Anda bercerita ini, ada banyak orang di luaran sana yang persis seperti Anda, ngalamin seperti Anda ini. Cuman mereka mungkin masih takut-takut, tidak berani speak up seperti itu. Kira-kira pesan Anda ini kepada orang-orang yang sekarang ini lagi on the way meninggalkan agama Islam nih, supaya berani mengambil langkah seperti Anda meninggalkan agama Islam, apa kira-kira? Ya, yang pertama itu kita jangan pernah takut, sekalipun saya udah ngalami resikonya itu secara kata dia udah dimiskinkan sama orang itu, ditarik semua. Jadi jangan pernah takut, wah nanti nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak punya tempat tinggal, jadi gembel. Saya udah ngalami jadi gembel karena udah dihina, nggak punya pekerjaan ya. Tapi tetap ketika kita yakin, kita fokus ikut Tuhan Yesus akan pelihara kita, Tuhan Yesus akan menjaga. Itu satu, resiko apapun jangan pernah takut, sekalipun akan ditinggal keluarga, nggak dianggap lagi, dicoret dari keluarga, sahabat atau pertemanan menghina, wah kamu ikut yang sesat, yang salah, yang apa, ya udah biarkan aja gitu, karena kita bukan makhluk dari dunia, kita makhluk dari surga, jadi kita pemikiran dengan mereka beda, kita nggak bisa takut. Yang keduanya, ketika ada yang bilang kalau orang yang udah nggak sejalan sama mereka, darah kita itu halal untuk itu, atau dibilang wah ini soalnya darahnya boleh lah untuk diapain gitu, ya udah nggak usah takut sekalipun resikonya itu. Ada yang bilang seperti itu, wah berarti darahmu udah halal nih, oh ya udah, sempat ada ragu, ya ada gitu, kok gini banget ya, ternyata ya benar, Tuhan Yesus tuh ya dengan segala resikonya, segala pikul salib tiap orang beda-beda, jadi jangan pernah takut hinaan secara duniawi, keluarga, pertemanan, secara nyawa itu udah akan jadi resiko, persekusi dimanapun itu pasti akan didapat, karena saya udah ngalami ya, termasuk saya di tempat kerja bla bla bla, nggak begini ya, aku nggak mau memperkerjakan, ya udah nggak apa-apa, sekalipun kadang cari pekerjaan ya susah, karena di KTP saya pun masih di seberang untuk ngurusnya, karena saya dari kampung, untuk ngurus kayak gitu hal ini yang nggak mudah juga. Ya udah, saya pun sekarang juga masih proses mencari kerja dengan resiko seperti itu, ya nggak apa-apa Bang, biarin aja. Yang Islam biarin aja KTP-nya Bang. Bahkan saya sudah mengatakan begitu, biarlah KTP-nya yang jadi orang Islam, kalau orangnya jangan. Jadi mungkin buat teman-teman yang di proses itu, jangan pernah takut resiko apapun, entah nyawa, entah keluarga, ataupun sekedar harta. Jangan takut, Tuhan Yesus akan menjaga kita, menyertai kita. Tuhan Yesus memang melihat kalau kita dapat cacian, hinaan, tapi dia nggak akan meninggalkan kita. Dia malah melihat kamu sungguh-sungguh nggak, atau cuma sekedar iseng atau ajang coba-coba gitu. Karena ikut Tuhan Yesus itu bukan untuk ajang coba-coba, karena resikonya benar-benar real di depan mata. Bisa bahkan nyawa pun bisa jadi resiko gitu, bukan cuma sekedar harta. Harta mah mungkin Tuhan gampang untuk ini tuh. Nah, kalau nyawa itu udah bisa ya di depan mata, itu udah jadi resiko. Tapi jangan pernah takut. Kalau kita melangkah di jalan Tuhan Yesus, kita serius ikut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita, menjaga kita. Jangan pernah resiko apapun itu, karena banyak, puji Tuhannya, saya dipertemukan dengan banyak orang-orang yang baik mensupport aksi ini loh. Kalau kamu di Oke, tapi tahan dulu sebentar Bang. Saya tanya, ini Mas Bejo ini mengajukan pertanyaan. Halo Mas Bejo. Halo Mas Bejo. Baik, kita kasih turun ya. Ya, silakan lanjut Bang, silakan lanjut. Jadi apapun resikonya itu jangan pernah takut, dan Tuhan Yesus akan pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang menjadi perpanjangan Tuhan untuk kasih support. Ini loh, kamu ketika di fase ini jangan pernah merasa sendiri, karena kita itu dalam Kristus, kita adalah keluarga, akan banyak yang mensupport, mendukung. Nggak akan ditanya kamu suku dari mana, kamu dulu keluarganya, nggak akan ditanya. Ketika udah dalam satu keluarga Tuhan Yesus Kristus, mereka akan open untuk membantu, bahkan ya benar-benar real dibantu tanpa di. Sebentar Bang, saya suruh, ini ada orang naik juga. Mosab Abu. Halo, apa kabar Bang Edis? Iya, Muslim Bang.
Halo, halo. Iya, Muslim. Muslim. Oke, sebentar, silakan selesaikan Revandi. Ini mantan Muslim ini, sudah meninggalkan agama Islam. Ya, silakan Revandi. Dengan itu jangan pernah takut apapun itu, kita tetap fokus saja jalan ke jalannya Tuhan Yesus, karena kita bukan yang dari dunia. Kalau yang lain kan mikirin, wah nanti takut miskin, takut ini, itu nggak usah takut, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai kita asal kita baik. Oke, Revandi, ini sehubungan Anda ini Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam karena alasan-alasan yang sudah Anda sebutkan. Nah, pesan Anda kepada Musab Abu ini yang masih Islam ini apa kira-kira? Supaya dia juga ya seperti Anda meninggalkan. Menurut saya pahami ketika mungkin jangan pernah dengki dengan sesuatu hal, coba dipelajari dengan baik-baik, dengan hati yang bersih, kepala yang bersih, jangan dapat doktrinan dari yang di sana. Di sini coba kita pelajari dengan baik-baik, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, biar dapat ini loh positif, ini baik, ini bukan hal yang banyak yang bilang wah ini sesat, ini itu. Kalau kita mau ngebaca sesuatu, kita merendahkan hati, kita mengosongkan apa yang aku udah ahli dalam hal ini gitu, jangan. Maka ketika baik. Terima kasih Revandi. Coba Musab Abu, ini Anda Muslim ya? Masih Muslim. Masih Muslim. Gimana? Muslim. Apakah Anda juga mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Wah, dia insya Allah perbaiki dulu. Akan perbaiki dulu sinyal Anda ya. Musab Abu, perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti ini full kok. Ya, sinyal Anda. Oke lah, terima kasih Bang Revandi atas cerita Anda. Semoga banyak muslim-muslim yang berani mengambil langkah seperti Anda, meninggalkan agama Islam karena mendapati di dalam agama tersebut ya banyak hal-hal yang aneh, tidak masuk akal seperti yang Anda ceritakan tadi. Ya, semoga orang-orang bisa mengambil langkah seperti Anda. Oke, begitu Bang Revandi ya? Oke, saya turunkan ya Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain Bang. Oke, terima kasih, saya turunkan Bang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah ya teman-teman ya. Sayangnya ini mungkin kita belum ada sebuah forum yang besar ya. Ya, mungkin nanti kita akan buatlah acara khusus, sesi orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam, kemudian datang kepada Tuhan Yesus sehingga mengenal kebenaran. Yang tadinya berada di dalam ketidakpastian atau mudah-mudahan kalau ditanya insya Allah apakah mengikut Muhammad itu, mengikut agama Islam itu masuk surga, insya Allah. Apakah kalau bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, maka akan diampuni dosanya? Mudah-mudahan. Nah, pindah dari mudah-mudahan kepada kepastian begitu. Ya. Karena di dalam agama Islam itu memang tidak ada kepastian. Yang ada itu adalah mudah-mudahan. Yang ngomong mudah-mudahan Allah lagi gimana? Iya, ada ayatnya. Di dalam Al-Quran itu, kalau taubat yang semurni-murninya, sudah taubatan nasuha, janji Allah mudah-mudahan diampuni. Makanya Asmiranda, setelah dia meninggalkan agama Islam, dan dia pindah ke Kristen, dia punya lagu. Apa lagunya? Firman-Mu ya dan amin, janjimu menopangku. Itu lagunya Asmiranda. Jadi Asmiranda telah pindah dari firman yang mudah-mudahan, semoga, nah dari mudah-mudahan kepada yang iya dan amin, seperti itu ya. Silakan kepada penonton-penonton yang lain, boleh ya naik, ajukan permintaan naik. Kita ngobrol-ngobrol seputar diskusi lintas iman ini. Oke, kita kasih naik, ada Aladin 8. Ya, selamat pagi Aladin 8. Halo, selamat pagi juga dengan abangku. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang Aladin. Ya, terima kasih. Ya, Bang Aladin. Terima kasih abangku. Sama-sama Bang. Abang Aladin, saya tanya dulu nih, Muslim atau Kristen Bang? Konghucu. Wah, yang bener Bang. Oh iya. Betul. Ya. Sebenarnya sih ini forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang, tapi Anda nampaknya pengen naik atau ada sesuatu, silakan Bang. Ya, kalau sesuatu sih nggak ada, cuman suka forum ini, suka Bang Edi. Salut gitu. Oke, ya. Dan banyak terima kasih sudah dinaikkan
Oke, saya turun lagi ya, maaf ya. Oke, terima kasih Bang Aladin. Saya turunkan ya, Oke, Bang ya. ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Selamat ya, pagi. Sama-sama Bang, saya turunkan. Namanya Aladin, pikir saya tadi Muslim. Oke. Kalau Aladin itu kan identik dengan Timur Tengah, ya, pikir saya Muslim tadinya. Oke, kita kasih naik ada Holly Pasutri Australia. Waduh. Holly Pasutri Australia. Kayaknya orang Indonesia sudah banyak yang minggat dari Indonesia pergi ke Australia. Aduh, apa kabar negeri Konoha? Halo Ya. Bang. Bang, nanti kalau nyetir kena ban loh Bang. Enggak Bang, aku dari rumah, udah di rumah Bang. Oh iya, abang ini Muslim atau Kristen Bang? Jujur aku Kristen Bang. Kristen. Jadi mohon maaf agak berbeda dikit Bang, tapi aku mau share dikit. Aku mau pengen bertanya dari pengalaman Abang, karena jujur kami di Australia banyak yang berbeda. Yang pertama berbeda agama, dan yang berikut lagi mengikuti hal-hal yang modern di sini kan Bang. Nah, banyak teman-teman aku dulu waktu di Indonesia, waktu aku di Jawa, dan aku pernah bawa orang dari Muslim ke Indonesia gitu. Nah, sekarang aku mau tanya Bang, kalau kami di Australia di sini kan untuk agama itu mereka nggak terlalu melihat apakah kamu Islam atau Kristen gitu. Nah, sekarang aku mau minta tolong, ada nggak advice atau saran dari Abang gitu Bang, kalau misalnya orang-orang yang nggak kenal Kristus. Dan puji Tuhan aku senang waktu kemarin share dengan pendeta aku tentang Abang Edi sendiri, dan kami bisa melihat ada hal-hal positif itu. Tapi satu yang kami punya keinginan yaitu bagaimana untuk kami, kan jujur secara pribadi aku nggak terlalu dalam mengenai agama, tetapi aku pengen banget orang-orang itu ayo mau bertobat. Contoh, aku punya teman sekarang, teman dekat, dan dia masih Muslim. Gimana caranya untuk mendekatkan diri ke dia, ke Tuhan gitu Bang? Dia Muslimnya Muslim yang taat Malaysia, atau enggak? Bang. Dia Malaysia, dari Malaysia. Muslim yang taat bukan dia? Taat nggak taat sih, soalnya kalau di Australia bisa kita bilang taat atau enggak karena kadang minum, kadang ya karena dia juga dia apa ya, berhubungan dengan cowok juga gitu, cowok sama cowok gitu. Wah, Nah, itu yang kami punya bahaya. kerinduan. Kami Ya, kalau seperti itu dia itu tidak bisa kita katakan dia ini lagi. Artinya ya beritakan saja tentang kebenaran tentang Bible seperti itu Bang. Bagaimana kita itu harus hidup, ya kan? Bagaimana kita itu harus kembali kepada fitrah atau gambar kita sesuai dengan kodrat kita dijadikan seperti itu. Kita harus kembali kepada gambar kita, gambar Allah begitu, gambar Tuhan. Seperti itu Bang. itu yang jadi pokok doa kami tiap malam Bang, aku sama istri aku untuk mendoakan dia gimana kami menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan tadi malam kami lagi ikutin ada biblical counseling itu gimana, terus dan dia ikut gitu. Aku coba dengerin dia, dan dia puji Tuhannya dia, oh iya ternyata gini ya Kristen gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk naik level more itu gimana menurut Abang gitu ya? Apakah kita biarin aja? Itu sebenarnya bagian dari ini Bang. Kalau saya di bidang-bidang seperti itu, mohon maaf saya nggak ada Bang. Jadi bagian seperti itu biasanya bagian gembala gereja, ya kan? Mereka yang ahli di bidang itu. Kalau ahli saya di bidang menyadarkan orang Islam sembuh dari menyembah Muhammad. Nah itu kalau di bidang saya. Nah setelah mereka sembuh dari menuhankan Muhammad, mereka sadar kalau mereka menyembah Muhammad. Yes. Ketika mereka sudah sadar dengan itu, mereka keluar, baru itu tugas bagian daripada para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala gereja seperti itu. Oke Bang, jujur Bang, aku waktu saat ini waktu dengar Edis TV, waktu beberapa, aku tahu juga Abang Edis TV ini dari teman yang aku pindahin. Bukan pindahin, dia bawa, dia tadinya Muslim, akhirnya dia ke Kristen sekarang. Dia bilang, Abang kok kamu mukanya atau berbicara, kan aku YouTuber Bang, jadi dia bilang kok kayak Edis TV. Siapa itu Edis TV? Jadi aku dalam cari tahu, oh ternyata Abang Edis TV, jadi tiap hari keluar di TikTok. Jadi jujur aku dulu pernah berpikiran, aku sampai share ke pendeta aku bilang sampai, oh Muslim ternyata ada hal positifnya ketika mereka nggak bersentuhan, ada hal positifnya mereka ketika dibagi. Sebentar, ada orang mengira Anda Edis TV. Iya benar Bang. Seorang itu Muslim. Bukan Muslim, teman aku yang dari Muslim pindah Kristen, jadi dia kirim video Abang gitu, share. Oh, jadi dia dari Islam pindah ke Kristen. Yes. Kemudian dia nge-share video saya. Iya. Oh begitu. Ya, dia bilang, banyak juga yang meninggalkan Islam. Jadi kayak gitu Bang. Jadi puji Tuhannya aku bisa tahu, oh ternyata bagaimana Islam itu seperti. Aku mau lebih ke teman-teman aku Jesus, karena kan Abang bilang kan coba cepat bertobat gitu. Jadi aku bingung untuk menyampaikan ke teman-teman aku, kan banyak yang di Jawa segala macam kan, yang followers aku juga, dan aku gimana cara tindakan aku gitu Bang. Itu sih lebih biasanya gini Bang, kalau Anda sudah YouTubernya lain dari awal, ya biasanya seperti itu aja Bang. Penginjilan itu kan nggak harus dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Bagaimana Anda
mencerminkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama, ya kan? Yes, Bagaimana kita ngomong-ngomong Yesus terus tapi tidak tercermin begitu, tidak terpancar dari diri kita begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi penginjilan itu bisa juga dengan perbuatan seperti itu, nggak hanya dengan kata-kata begitu, Bang. Oke, betul, Bang. Karena istri aku juga orang Batak, Bang. Jadi orang Batak, ya. Iya, Bang. Jadi aku melihat istri aku, dia bilang, apakah kita ketika dia pernah tanya ke aku, nah kalau kamu mengambil tindakan sama seperti Edis TV dan kamu berani untuk melakukan di Australia sini gitu, apakah itu punya dampak nggak dengan orang-orang Australia maupun di Indonesia gitu, Bang? Tergantung, komunitas Indonesia banyak nggak di sana? Kayaknya banyak sekali tuh orang Indo di Iya, Australia. Bang, banyak. Dan banyak banget. Di Adelaide, tergantung. Bang. Nanti kalau abang masih PR atau apa? Nanti saya nanya itu juga susah. Abang sudah warga negara atau masih belum, Bang. Belum. Aku baru selesai WHV dan sekarang udah masih student, Bang. Iya, jangan dulu, Bang. Nanti Anda nggak bisa pulang lagi. Tenanglah, pokoknya itu jangan dibicarakan di sini, Bang. Ya, Anda atur dulu strateginya. Ya. Anda atur dulu strateginya. Ya, kumpul-kumpul lah sama komunitas-komunitas Kristen begitu. Ya, Bang. Ya, puji Tuhan banyak sih komunitas. Oke, Bang, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang terima kasih banyak, Bang. Sehat-sehat ya, Bang. Sama-sama, Bang. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. God bless itu. Oke. Ya. Di Australia itu banyak sekali orang Indo komunitasnya di sana. Jadi kalau penginjilan di Australia itu nggak seperti di sini begitu. Kalau Anda di sini pergi Anda ke Car Free Day, ya kan? Anda memberitakan Injil, karestenisasi. Alergi mereka. Iya. Tapi kalau mereka membicarakan tentang agama Islam dari corong-corong, itu namanya dakwah. Itu kan bagian dari syiar kami. Kadang-kadang mereka ini suka mau menangnya sendiri gitu loh. Iya kan? Coba Anda pikirkan gitu. Kenapa kalau Islam agama lain itu dakwah, tapi kalau Kristen nggak usah mengajarkan, nggak usah ingin bahas Islam lah, menyebarkan kekristennya sendiri, langsung dibilang karestenisasi. Kenapa gitu loh, ya? Bukankah kita ini punya hak yang sama, ya kan? Anda silahkan dakwahkan Islam Anda, silahkan Anda kabarkan agama Anda. Bukankah kami memiliki hak yang sama? Seperti itu. Ya, memang kadang-kadang ya kalau dipikir-pikir ya susah ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik kembali ada Avila. Oke, kita kasih naik ada Avila. Ya, selamat pagi Avila. Halo Avila. Avila, selamat pagi. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau udah mulai rame-rame kayak begini, kalau udah mulai rame-rame, di situ rame, di situ banyak orang salah naik gitu. Oke, kita kasih naik ada King Pratunam. Waduh, Raja Pratunam sudah datang ke sini, saudara-saudara. King Pratunam. Ya, King Pratunam, silahkan nyalakan kamera Anda. Kepencet ini tadi. Kepencet. Halo, Bang. Waduh. Mana, Bang? King Pratunam. Ya, Bang, kebetulan saya lagi di Bangkok, Bang. Tadi di Bangkok. Iya, tapi kepencet. Iya, istri saya pencet. Pengen banget. Saya Kristen, Bang. Kami Kristen dari Nias, Bang. Oh, dari Nias. Halo. Nontonin Abang. Oke, ya. Izin Bang, maaf ya Bang. Ya. Ingin banget. Oke, berarti saya turunkan ya. Kapun kap. Ya Bang. Kapun kap. Gak tahu dia kapun kap. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada Harry JM. Iya, selamat pagi Bang Harry JM. Halo? Kita tunggu ya. Halo? Baik, tidak nyambung-nyambung, saya turunkan dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Aditya. Iya, Aditya, selamat pagi menjelang siang. Pagi, Bang. Ya, silakan Aditya, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang.
Ya, silakan. Ya, Bang Aditya, saya tanya dulu Bang, ini Abang nih Muslim atau gimana Bang? Muslim Bang. Muslim. Iya Bang. Ini forum ini forum ini itu forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Saya Kristen. Nah, Anda Muslim. Apa gerangan kira-kira Anda naik nih Bang? Silakan Bang. Nah. Sudah lama nonton Bang. Sudah lama nonton Edis TV. Sudah berapa lama Bang? Baru sekitar 7 harian Bang, semingguan. 7 harian, oke. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, ini Abang ini bikin live ini tujuannya apa Bang? Bikin live ini tujuan saya satu, menjawab orang-orang Islam seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, Zuma. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar Bang. Felix Xiao, banyak. Mereka itu sering bahas Kristen. Nah, kemudian dalam bahasan-bahasan mereka itu, mereka sering mengkait-kaitkan Islam dengan Kristen. Bahwasanya Yesus kami menubuatkan akan datang Muhammad. Muhammad tertulis dalam Injil dan Taurat. Nah itu tujuan live saya. Saya jawab mereka, begitu. Tetapi saya juga tidak hanya menjawab-jawab saja Bang. Tapi saya juga harus memberikan pertanyaan balik. Saya harus memberikan counter balik seperti itu. Itu Bang tujuannya. Gini Bang. Menurut Abang Yesus itu Tuhan apa manusia Bang? Kalau benar-benar Tuhan, saya siap Bang ini, login ini Bang. Nah kan, sama kan? Oke, baik. Bang, kalau Anda tanya sama saya, saya percaya Muhammad juga Tuhan Bang. Tuhannya orang Islam. Nah, Anda kan tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Tapi Anda jangan berhenti nanya ke situ. Coba tanya saya lagi. Apakah saya percaya Muhammad itu manusia? Iya. Saya juga percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Yesus kan bukan itu Bang. Emang bedanya Tuhan sama manusia apa? Kalau Tuhan jenis-jenisan apa? Kalau manusia jenis-jenisan apa? Kalau Tuhan itu zat cipta alam Bang. Oh, zat. Tuhan itu zat. Bentar. Zat apa? Sebentar Bang. Pelan-pelan Bang. Zat apa itu Bang? Padat, cair, gas? Ya bukan gitu konsepnya Bang, bukan zat. Ini saya jadi bingung. Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Terus Anda bilang, Tuhan itu ternyata dalam pikiran Anda zat. Pertanyaan saya, siapa yang pernah ngelihat Tuhan itu zat? Tertulis di Al-Quran Bang. Tuhan itu zat. Ya. Kelihatan. Tertulis Bang. Katanya nggak kelihatan, sekarang zat gimana? Nggak gini aja Bang. Kalau emang nggak, sebentar. Biar enak kita ngobrolnya gini. Sebenarnya Bang, banyak orang salah paham. Tuhan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible Bang. Percaya nggak Anda? Nggak ada kata Tuhan dalam Quran. Dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Percaya nggak? Percaya Bang. Nah iya. Emang terus? Ada Oke, baik. Kata Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Allah. Salah. Tuhan kok Allah. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Mau Anda koreksi nggak saya? Nah, bingung kan? Gimana? Bang, bahasan itu sudah lama saya bahas Bang. Jadi kita ini sering berdebat mengenai, sebenarnya pertanyaan itu udah salah. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan yang salah. Itu sama pertanyaannya begini, apakah Rob itu manusia apa Tuhan? Salah pertanyaan itu. Gimana? Tuhan itu gelar. Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu Lord, atau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Ya emang benar itu Bang. Iya. Tapi makanya pertanyaan Anda kok aneh. Apakah Yesus itu manusia apa Tuhan? Pertanyaannya juga salah. Kan saya bukan Kristen Bang, jadi tanya Bang. Ya, makanya saya bantu. Makanya saya bantu pengertian Anda. Yesus itu di dalam bahasa Injil, bahasa aslinya disebut sebagai kurios. Kurios. Apa kurios itu bahasa Inggrisnya? Lord. Bahasa Jawanya itu Gusti. Apa sih Gusti itu pengertiannya? Gusti itu adalah orang yang memiliki apa? Yang memiliki sesuatu yang dia memerintah. Itu maksudnya Gusti itu, yang memegang kuasa, memegang kendali. Nah, di dalam agama Islam yang memegang kendali, yang memegang kuasa siapa? Yang memerintah umat Islam, umat Islam belok kiri, umat Islam belok kanan. Siapa yang memerintah itu?
Nabi saya, Bang. Ya Muhammad, makanya saya bilang saya percaya Muhammad itu Tuhan kalian, Lord kalian, Rob kalian. Gimana? Nabi Muhammad itu nah, muter lagi nanti. Bang, Tuhan yang Anda maksud itu Anda karang-karang sendiri atau sesuai pengertian Al-Qur'an? Saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Bang. Bang, kita nggak bahas dia utusan Allah atau bukan. Dalam Quran jelas sekali dia itu dikatakan utusan Allah. Muhammad itu Rasulullah, jelas ayatnya dalam Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, status dia di dalam hidupmu itu sebagai Rob, sebagai Lord, sebagai Gusti enggak? Sebagai panutan, Bang. Iya, sebagai Gusti itu. Yang kepadanya Anda menghambakan diri, mana? Anda kan itu, Bang, itu konsepnya, Bang. Bukan menghambakan diri, Bang. Oke, apa pengertian menghambakan diri? Menyembah. Gini-gini. Itu menghambakan diri? Iya, Bang. Berarti cuma gini-gini aja, nggak perlu melakukan perintahnya? Ya, sambil gini-gini sambil ngomong, sialan lo, monyet. Sambil gini-gini sambil monyet lo dalam hati, gitu. Ya. Makanya Anda itu pengertian menyembah nggak ngerti, pengertian menghambakan diri nggak mengerti, pengertian Tuhan nggak mengerti. Jadi nihil semua. Makanya obrolan nggak pernah nyambung tuh di situ. Ada orang Kristen, orang Islam, dua-duanya sama-sama nggak ngerti apa-apa. Yang Kristen ditanya definisi Tuhan nggak tahu, yang Islam juga nggak tahu, yang ini juga nggak tahu menyembah, yang ini juga nggak tahu menyembah. Sama-sama nggak ngerti. Makanya debat kusir terus yang kita lihat. Coba Bang ya. Keadaan yang disebut menghambakan diri itu adalah keadaan di mana Anda menaklukkan diri kepadanya. Contoh. Misalnya ini setan, ya. Terus ini seseorang namanya Udin. Ketika si Udin ini disebut menghambakan diri kepada setan ini, si Udin ini takluk kepada setan ini. Setan suruh apa dia ngikut. Artinya setan ini tuannya atau Tuhannya, si Udin ini hambanya. Dia melakukan apa yang setan ini mau. Korupsi. Mencuri, bersaksi dusta dan sebagainya. Dia ikutin kemauan setan ini. Itu yang disebut menghambakan diri, Bang. Bukan begini-begini. Kalau begini-begini itu namanya menyembah. Kalau menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak orang menyembah pura-pura munafik. Banyak orang menyembah pura-pura menyembah. Tahu-taunya dia di belakang berkhianat. Banyak. Menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak, Bang. Ada, kalau Anda nonton film-film zaman dulu, dia pura-pura begini sama rajanya, tetapi dia belakang mengatur makar kudeta. Makanya orang yang menyembah, melakukan gerakan badan penyembahan, belum tentu dia menghambakan diri kepada orang yang disembahnya itu. Makanya menyembah itu gerakan badan. Ada yang lebih tinggi dari gerakan badan, yang disebut dengan avodah, atau bahasa Arabnya ibadah. Pengertian-pengertian itu kalian nggak tahu. Makanya kalian dibilang menyembah Muhammad nggak sadar, menuhankan Muhammad nggak sadar. Yang kali itu, Bang, karena bukan menyembah saya, Bang, tapi mengikuti, Bang, apa yang kata Nabi Muhammad katakan, Bang. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi pengikut setan, melakukan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada setan itu, berarti Anda sedang beribadah, berbakti kepada setan apa kepada Allah? Allah, Bang. Nah kan, makanya kesimpulannya Allah tiada lain adalah setan. Gimana itu sesuai logika Anda gimana? Anda patuh sama setan, taat sama setan, tahluk sama setan, mengikuti kata setan. Berarti yang Anda sembah Allah apa setan? Yang Anda patuhi Allah apa setan? Allah. Nah itu makanya berarti Allah adalah setan. Udah Bang. Udah kutuan. Udah kutuan. Itulah teman-teman ya. Jadi saya sangat paham karena saya sudah diskusi dengan orang Islam itu bukan 1-2 orang, ribuan saya sudah diskusi. Dan semuanya kayak gitu, Kalaupun ada 1-2 orang yang dia mengerti agama Islam, dia akan mengakui bahwa memang orang Islam itu bertuhan atau berrobkan Muhammad. Itu orang-orang Islam yang paham. Tapi orang-orang Islam yang paham itu malah dihujat. Yusuf P.I. termasuk orang yang mengakui bahwa orang Islam itu memang menjadikan Muhammad sebagai robnya. Begitu loh. Lawan-lawan debat saya itu mengakui. Kalau orang-orang awam nggak mengakui. Saya kasih contoh nih di akun saya yang satunya. Jangan lupa follow akun saya satunya. Akun saya satunya ada di profil ya.
Saya mengikuti satu orang dan itu juga akun asli saya. Follow yang itu juga. Nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Oh. Jadi lawan debat saya itu mengakui bahwa agama Islam itu menjadikan mayat sebagai robnya. Gimana? Dan rob itu bahasa Indonesia dari rob itu ya Tuhan itu. Ya Tuhan, ya Tuhan sama itu. Sama seperti kata kurios itu di dalam Bible. Jadi jangan Anda kira bahwa kata Tuhan itu langsung pencipta langit dan bumi. Belum tentu, bukan begitu pengertiannya. Suatu ketika dalam Injil ini juga pendidikan kepada orang-orang Kristen. Biar kalian kalau baca Bible itu paham. Suatu ketika datanglah Tuhan Yesus ke sumur Yakub. Di situ ada seorang perempuan Samaria lagi menimba air. Kalau Anda baca terjemahannya itu, perempuan itu bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah ini sering menjadi guyonan ini. Tuhan nggak punya timba katanya. Ini kalau yang baca nggak ngerti maksudnya itu apa, memang kayak begitu. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu Lord. Coba lihat bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau orang Lord itu memang panggilan, kehormatan. Begitu loh. Atau kalau lihat bahasa Jawanya itu Gusti gitu. Jadi Gusti itu sebuah kata, kosakata yang ditujukan terhadap seseorang yang dihormati. Gitu loh. Jadi makanya sering kata-kata orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Pertanyaannya sudah salah gitu. Itu sama itu kalau Anda tanya, Yesus itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia ya sama. Gitu loh. Ketika orang memiliki jabatan dalam bahasa Jawa, orang Jawa itu memanggil raja yang duduk di tahta itu dengan kata-kata Gusti. Tapi memanggil yang di langit juga Gusti. Makanya kata itu kata sapaan sebagai bentuk penghormatan. Dalam bahasa Arabnya itu Rob. Sama, Anda manggil yang di surga sana Robbi, sama. Manggil Yesus juga sama, Robbi, sama itu. Dua kata yang sama. Dan Muhammad itu Rob kalian itu, biar kalian tahu. Yang memerintah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah umat Islam. Makanya orang Islam kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ya itu ya Muhammad yang nyuruh. Nah. Yuk silakan. Anda kalau nggak paham agama, tidak paham istilah-istilah bahasa-bahasa, ya debat kusir jadinya. Ya. Debat nggak karu-karuan. Saya sudah sering melihat yang seperti itu, yang Islam nggak ngerti, yang Kristen nggak ngerti, dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Mereka lagi ngomong apa, mereka nggak ngerti itu dua-duanya. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Al. Ini Al ini kemarin kayaknya udah naik ini Al ini. Ya Al. Selamat pagi. Iya anjing. Halo. Selamat pagi. Ya silakan nyalakan kamera Al. Halo. Iya. Al, ini Anda ini Muslim atau apa? Lebih tepatnya mualaf saya. Mualaf. Oh iya. Ya, dalam rangka apa gerangan Anda kemarin ini? Begini kan, akhir-akhir ini kan saya sudah memang sering lah nonton apa debat agama ini kan, tentang Kristen sama Islam. Dan Bang Edis juga kan sering juga bilang bahwa dalil-dalil atau yang disebutkan kepada Nabi Muhammad itu kan benar gitu, apa yang diperbuat semasa Nabi Muhammad itu hidup. Tapi setelah saya dengar-dengar lagi dari ustadz-ustadz yang live juga itu katanya apa, karangan aja katanya itu. Yang mana? Saya kasih contoh, coba berikan dulu kepada saya contoh Bang. Yang real apa? Contohnya satu, yang katanya karangan itu apa? Kayak yang mana? Lupa saya yang bagian mananya itu. Kayak
Bang, setiap ada orang Islam, Anda saya anggap masih orang Islam lah, Anda kan mualaf ya Bang ya. Setiap ada orang Islam, saya suruh nunjuk satu aja contoh, bingung dia nggak tahu. Padahal banyak sekali Bang yang saya bahas tentang Muhammad. Muhammad sama Allah main lupa-lupaan ayat. Allah menurunkan ayat, terus Allah membuat Muhammad lupa, terus diganti lagi ayat yang mirip. Gimana? Terus Muhammad apalagi menyuruh seorang wanita menyusui pria yang bukan suaminya. Dan banyak lagi Bang. Coba sebutin apa satu coba. Yang Anda katakan karangan saya. Kan kayak lupa lah, tadi malam lah saya nonton itu di live-nya Ustadz siapa itu yang bilang kalau misalnya setiap perkataan Nabi Muhammad itu kan semuanya kan sudah ada di Al-Quran katanya, tapi Al-Qurannya itu apa karangan Bang Edi saja katanya gitu, kayak seperti yang mana lah, lupa saya tadi malam. Nah kan lupa lagi. Atau gini aja Bang, Abang ingat-ingat dulu, catat, nanti kalau udah ingat kesini lagi gimana? Oke. Nah, gitu aja Bang ya. Tapi saya tanya dulu Bang, ini Abang ini jadi mualaf sudah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun? Itu udah lama Bang, 14 tahun. Pasti gara-gara pernikahan, betul? Iya. Iya, nggak heran. Karena banyak Bang begitu. Banyak di sini perempuan-perempuan ya, atau laki-laki juga cerita dia mualaf tuh karena pernikahan. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti Abang naik lagi kalau sudah ingat, terus nanti kita ngobrol lagi panjang lebar. Ya mudah-mudahan dengan obrolan-obrolan yang seperti ini nanti kita laksanakan, mudah-mudahan nanti Anda kembali ke jalan yang benar, sembuh dari mempertuhan dan mengikuti anaknya Aminah. Gitu Bang ya. Nanti kalau udah ingat naik lagi Bang. Pakai nama yang asli lah Bang, jangan pakai al begitu. Saya kalau nama-nama begini jarang saya naikkan, ini aja saya mau naikkan. Oke lah, saya turunkan dulu. Nanti kalau ingat, silakan Abang naik lagi. Gitu Bang ya. Nampaknya agak delay dia. Oke, saya turunkan Bang. Ya, itu ya teman-teman ya. Nih, sekali lagi teman-teman ya, saya katakan ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Diskusi ya. Ketika orang Islam mengatakan, Oten, jangan kau tuhankan manusia Oten. Oten nyembah manusia. Oten salah sembah. Kalau orang Islam ngomong begitu, itu namanya dakwah teman-teman. Bahkan diciptakan lagu, jangan kau tuhankan manusia. Ada lagunya. Dan itu kalau orang Islam yang ngomong namanya dakwah. Kalau saya yang ngomong, hei Islam, jangan kau tuhankan anak Aminah itu. Kenapa kau tuhanin anak orang itu Islam? Kalau saya ngomong begitu, seret dia ke kantor polisi, penjarakan. Kenapa sih kalian mau menang sendiri? Masa kalian aja yang boleh ngomong gitu? Masa kalian aja yang boleh ngomong, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Yesus? Masa saya nggak boleh jangan kau tuhankan Muhammad? Jadi seluruh orang Kristen saya serukan kepada kalian, kalau ada orang Islam bilang begitu, bilang sama mereka, kau yang jangan tuhankan Muhammad. Kalau dia bilang sama kita, jangan kau tuhankan Yesus, Yesus itu manusia, balikin, jangan kau tuhankan Muhammad itu. Tidak ada yang diperbuat orang Kristen terhadap Yesus yang tidak diperbuat oleh orang Islam. Bahkan orang Islam memperlakukan Muhammad lebih-lebih daripada orang Kristen memperlakukan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang minum kencingnya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang Islam di dalam riwayatnya kencingnya Muhammad diminum. Gimana? Kencingnya diminum. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus meludah, tangkap ludahnya. Ada begitu? Nggak ada. Muhammad ludahnya ditangkap. Ludah Nabi membawa barokah. Ludah Nabi. Ya. Bahkan kalau kalian lihat riwayat-riwayat dalam agama Islam itu, Muhammad itu udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Gitu loh. Air bekas wudunya. Bekas wudu Nabi. Dan bukan hanya Muhammad, turunan-turunannya Muhammad juga digitukan sama orang Islam. Iya. Coba lihat Habib-Habib itu kalau ada orang Islam lewat, cium tangan, bekas cucian kakinya barokah.
Jadi kalau ada Rhoma Irama nyanyi jangan kau menuhankan manusia, balik sama mereka, hai muslim, jangan kau tuhankan manusia. Gitu. Ya, seperti itu. Gampang aja dong. Yuk, silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Mahdir Muhammad. Ini dari tadi mau naik, naik lagi, dipanggil, kabur lagi. Nampaknya dia sudah pakai baju kesatria nih. Silakan, Mahdir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Anda sudah pakai baju silat begini, kalau Anda kabur-kaburan berarti bercanda bang, bercanda bang. Ya, Mahdir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, sinyal ini dia teman-teman. Bang, kira-kira bisa nggak bang pergi ke tempat yang sinyalnya bagus? Lagi di kebun. Iya. Sinyalnya ada berapa di situ bang? Macet-macet. Bang, sinyal Anda tidak bagus. Kalau Anda mau diskusi, coba cari sinyal yang bagus dulu. Yang mau didengar nggak ada bang kalau kayak begini. Oke, nanti perbaiki sinyal dulu. Aduh, kita mau diskusi kayak begini. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Bunda Sahira. Ayo, Bunda Sahira. Ya, selamat pagi Bunda Sahira. Selamat pagi. Ya, silakan Bunda Sahira, nyalakan kamera Anda. Bentar. Wah, jangan di-lipstikin teman-teman. Ya, silakan. Ngapain juga di-lipstikin? Enggak, saya tadi. Saya tadi. Ya, Bunda Sahira, ini kenapa kamera Anda kok seperti ini? Apakah kameranya di zoom? Nggak tahu ini, orang tekan saja orang pun nggak tahu. Pantas orang Islam. Zoom gimana? Ya udah, oke lah, nggak apa-apa lah, biarlah. Ini Anda, ini kamera Anda nggak tahu ini kenapa? Masa dekat sekali begini? Jangan ditempel-tempelin. Nggak ada loh. Nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya udah, nggak apa-apa. Apa yang ada tuh? Nggak ada apa-apa tuh. Coba agak jauh. Kan nggak ada. Coba agak jauh sedikit bikin kameranya, Bunda Sahira. Nggak tahu. Alamak, megang HP pun tak ngerti. Ini sudah tahun 2025, macam baru zaman keluar HP megangnya. Pegang HP pun salah, gimana mau buatnya? Namanya ya sudah, orang coba nyalakan juga. kamera dulu. Taruh sana 1 meter. Ya sudah, coba nyalakan kamera, jangan dimatikan kameranya. Itu kenapa ini? Kok diturunkan? Nggak ada diturunkan, nyalakan kamera dulu. Oke lah, baik, belajar dulu pegang HP lah, belajar dulu. Saya masih ingat dulu, zaman dulu masih keluarnya HP. Tahu kan teman-teman? Masih HP Nokia 3315 dulu. Ingat dulu kira-kira emak-emak zaman dulu. Mana ini? Tombol apa ini? Mana ini? Udah tahun 2025. Tahun 2025 masa Anda tidak tahu mana tombol? Oke, kita kasih naik ada FR Pali. Ya, selamat pagi FR Pali. Silakan nyalakan kamera Bang. Sudah ya? Oke. Ya, Bang FR Pali, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Wah, masih muslim sampai sekarang, masih muslim. Muslim. Coba Bang, buktikan kalau Anda muslim. Coba baca salah satu surat dalam Al-Qur'an, surat-surat pendek saja. Oh, pendek aja. Al-Fatihah aja lah. Kalau Al-Fatihah terlalu umum lah, Bang. Jangan Al-Fatihah terlalu umum. Coba surat yang lain. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Bang, saya ini sering menyadarkan umat Islam bahwasanya di dalam agama Islam itu mempertuhan Muhammad.
Apakah statement saya itu salah atau benar, Bang? Kalau kita lihat sampai sekarang kan kebanyakan orang Islam kan mempertuhankan Muhammad. Apa perintah Muhammad dijalankan? Oh, iya. Nggak bisa mereka meninggalkan. Kata Muhammad, sholat ya sholat. Orang walaupun nggak tahu artinya. Sholat itu apa? Ikut aja pokoknya. Nah, lihat tuh kan, ya nih. Jadi, tapi saya sampai sekarang masih jadi Islam. Karena saya jadi Islam itu banyak hal-hal yang enak. Apa yang enak, Bang? Satu ya, kalau di tempat lain mungkin nggak bisa ya. Kalau di tempat kita kan bisa, nama berpoligami, jadi istri 3 gitu. Nah, kan? Ternyata alasan dia Islam biar bisa poligami. Oke, tapi kita nggak bahas itu, Bang. Tapi ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan loh? Tapi bukan itu bahasan kita, Bang. Bahasan kita itu adalah bagaimana menyadarkan saudara-saudara Anda seiman, sesama Muslim Anda, bahwa memang mereka itu atau dalam agama Islam itu memang mempertuhan manusia yang bernama Muhammad. Mereka itu gimana ya, Bang? Kalau mau dikasih sadar, mereka tuh tahu sebenarnya, cuman ya karena ada kepentingan, mungkin mereka ada kepentingan sendiri, jadi susah. Kalau orang sudah ada kepentingan di situ, susah. Ya kita bisa, paling nggak orang-orang yang baru awam, orang-orang yang baru mengerti kan, yang ikut-ikutan agama kan, mungkin bisa. Cuma kalau udah ada kepentingan di situ nggak bisa. Banyak sih di Islam itu banyak kepentingan sih sebenarnya. Sekarang kan lagi musim kan produk keturunan Muhammad, sendalnya aja bayar kita mau cium. Itu kan. Bekas sendal Nabi, bekas rambut Nabi. Itu kan. Iya, kan jadi banyak kepentingan, jadi susah. Ya paling nggak orang-orang yang baru gitu kan, baru ikutan gitu. Kalau yang udah lama susah. Apalagi udah jadi pengurus ini susah. Iya. Mau menghancurkan kekuatan yang ada itu. Makanya kalau Islam itu kenapa kuat di Indonesia ya, mereka menterinya aja kan orang Islam. Jadi kuat lah. Iyalah, menduduki pemerintahan. makanya kalau orang Islam ya, orang Islam ini Bang ya, dia mau buat pengajian di rumah pribadi aja bisa, tanpa ada surat, tanpa apa, udah bisa. Coba kalau orang Nasrani buka bergumul. Oke lah. Tapi gini Bang Pali, ini saya ini cemas harap cemas Bang Pali. Nanti Anda digerebek ke rumah lagi nanti. Ya saya kan masih Islam, orang tahu saya kan masih Islam. Saya Islam, kegiatan masjid saya masih, walaupun nggak ngikut ritualnya, masih suka nongkrong gitu kan. Dibilang katanya nyamar konten katanya. Dia ini Muslim bro, gimana bilang nyamar konten? Nah kalau buat orang Islam, kalau kalian itu memahami, ya bisa terjadi kalian balik ke keyakinan. Tapi ya kalau kalian bisa menikmati apa yang diinin, ya netral kalian itu bisa. Kalau jujur ya Bang ya, Bang Edis ya, aku, kalau saya mau ikut Kristen umpama ya, saya udah pelajari Yesus adalah jalan menuju kebenaran. Yesus mengajarkan benar katakan benar, salah katakan salah. Wah itu berat itu Bang, berat. Kita harus belajar dan jujur. Jadi apa berat Bang? Cuma kalau di Islam boleh berbohong 3. Boleh berbohong. Oh iya. Berarti dia masih menikmati indahnya agama Islam. Iya. Sungguh nekat yang nyata. Benar Bang. Coba kalau kita di Kristen, maka saya bilang orang-orang Kristen ada teman, kalau kamu sudah berani menceraikan istrimu, ya udah balik ke Islam aja. Di situ ada poligami loh. Nah, Kristen nggak boleh kalian. Oke lah Bang. Karena nanti saya takutnya nanti kalau banyak yang begini seolah-olah Muslim yang lain udah di ini nggak dikasih kesempatan naik. Kita kasih kesempatan ya Bang ya. Selalu adindaku. Makasih Bang Pali. Saya turunkan Bang Pali ya. Ya itulah teman-teman ya. Bang Pali itu dia mengakui itu bahwa agama Islam itu memang mempertuhan Muhammad. Cuman dia belum mau pindah ke Kristen. Kenapa? Karena ajaran Kristen berat. Ya kan? Bayangin Anda disuruh jujur. Bayangin Anda tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bayangin. Nggak boleh membalas. Bayangin. Kalau dalam agama Islam kan boleh bohong. Bohong masih boleh. Dalam 3 hal. Ya kan? Mencari istri-istri dengan harta yang boleh. Jadi dia sangat menikmati itu indahnya.
Oke, kita kasih naik lagi ada Hafiz Muhammad. Ya, Hafiz Muhammad, silahkan nyalakan kamera Anda. Hafiz Muhammad. Ya, Bang Hafiz, muslim Bang ya? Selamat pagi Obito, apa kabarnya? Baik Bang, sehat. Baik, sehat. Ya Obito, ini room saya ini itu room diskusi antara Islam dan Kristen. Obito, gimana Anda mau naik ini dalam rangka apa gerangan ini? Nah kan? Obito, apakah Anda masih di sana? Ngelek Pak. Ngelek, normal kok, ngelek gimana? Ini tempat saya ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Nah Anda naik ini apa gerangan? Oke, baiklah kita turunkan ya. Tolong ya teman-teman muslim, jangan patahkan semangat saya. Jangan patahkan kepercayaan saya bahwa masih ada orang Islam yang waras kalau ngomong agama Islam. Yuk, saya punya banyak teman Islam, punya banyak teman-teman Islam ya. Mereka normal-normal saja, ya, waras-waras saja. Tetapi yang saya heran ketika mereka ngomong tentang agama Islam yang tadinya waras, tadinya sehat, tadinya pikirannya normal, mendadak menjadi tidak waras. Nah itu makanya saya heran. Mengapa itu terjadi? Oke, kita kasih naik lagi ada tanah. Sebentar. Mahdir Muhammad, coba nih. Mahdir Muhammad. Mana tadi Mahdir Muhammad? Naik malah kabur. Gimana nih? Mahdir Muhammad sudah mau dinaikin malah lari. Padahal kita ini diskusi aja loh. Cuman diskusi antara Islam dan Kristen begitu. Tapi kenapa orang Islam kok pada ketakutan lari tunggang langgang? Giliran kalau bahas agama Kristen di masjid, semangat. Yuk, hadir. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan?
Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.